Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Saya Nathaniel. Saya akan menjelaskan tentang materi pernafasan di mata pelajaran biologi. Nah, sistem pernafasan yang kita tahu mungkin ada dari hidung, trakea, paru-paru, dan keluar lagi melalui karbon dioksida. Nah, tapi sebelum itu kalian harus tahu di dalam sistem pernafasan itu nggak cuma dari hidung, trakea, paru-paru, dan keluar lagi. Nggak, masih ada sistem-sistem lainnya yang harus kalian tahu dan harus kalian pahami loh, mungkin karena sistem pernafasan ini sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, karena manusia itu makhluk hidup yang membutuhkan oksigen. Jadi kalian harus tonton video. Oke, selamat sore. Kita lanjut ke PPT. Di dalam sistem pernapasan manusia itu terdapat respirasi dan nafas. Beda ya, respirasi itu merupakan proses yang menghasilkan energi. Jadi kalau orang lari itu bisa disebutnya respirasi. Sedangkan kalau bernafas itu kayak orang yang sedang menghirup oksigen biasanya aja, nggak menghirup oksigen lebih banyak gitu. Kalau respirasi itu untuk menghasilkan energi. Jadi kalau orang lari itu kan membutuhkan energi. Nah, jadi disebutnya respirasi. Lanjut. Respirasi dibedakan jadi dua, respirasi eksternal dan respirasi internal. Pertukaran gas antara atmosfer dan darah. Respirasi eksternal itu adalah keluarnya karbon dioksida dan yang ada di darah. Sedangkan respirasi internal, pertukaran antara darah dan sel-sel tubuh, yaitu oksigen yang masuk melalui hidung dan ditukar menjadi karbon dioksida. Masuk ke apa yang dimaksud dengan bernafas. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen, disebutnya inspirasi, dan ekspirasi itu disebutnya pengeluaran karbon dioksida. Kalian ingatnya in sama X aja ya. Lanjut, organ pernafasan manusia. Nah, kita baru masuk organ-organ aja, tadi baru penjelasan kita aja ya. Lanjut ke satu, ada hidung. Udara masuk melalui lubang hidung, kemudian rongga hidung yang di dalamnya terdapat hidung, rambut hidung, serta selaput lendir. Nah, sebelumnya rambut hidung itu gak cuma ada yang di depan sini doang ya, yang warna kuning ini, tapi di dalamnya lagi itu ada rambut hidungnya lebih halus. Nah, kita akan jelasin. Jadi rambut hidung yang bagian depan itu untuk menyaring partikel yang gede kayak buih yang lebih besar atau apapun gitu. Nah, terus lendir itu untuk menahan debu-debu yang sangat halus yang tidak bisa didapatkan oleh rambut hidung yang di depan. Nah, rambut hidung yang lebih tipis lagi itu untuk menyerap partikel-partikel yang lolos melalui selaput lendir. Nah, lanjut ya, untuk menyaring partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, untuk menyaring debu-debu yang sangat halus yang lolos dari selaput lendir. Nah, setelah disaring dan ada partikel yang menyangkut ke selaput lendir, bisa disebut dengan upil. Nah, selain untuk menyaring debu nih teman-teman ya, fungsi rambut hidung ini juga berfungsi untuk ini loh, mengatur suhu tubuh, dan selaput lendir juga untuk mengatur suhu tubuh. Nah, keren banget ya ciptaan Tuhan nih, emang luar biasa. Oke, kita lanjut ke faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernafasan bagian depan dengan saluran pernafasan bagian belakang. Nah, ini bagian depan ya, pernafasan bagian depan. Nah, oke, sorry. Ini yang bagian depan, ini bagian belakang. Oke. Fungsi dari faring itu berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara dan menghasilkan suara. Nah, kalau kita ngomong nih, kita memerlukan oksigen teman-teman, kayak hai. Nah, itu karbon dioksida di dalam tubuh kita itu keluar. Sebelumnya mohon maaf ini kalau rada berisik soalnya rame banget. Lanjut ke ketiga. Ketiga, laring. Tadi kita udah masuk ke faring, sekarang kita laring. Setelah dari hidung ke faring lalu ke laring. Laring itu untuk tekak terdapat di bagian belakang faring. Nah, di bagian belakang banget nih, habis faring langsung ke laring. Nah, itu dekat banget jaraknya. Terdiri dari 9 tulang rawan berbentuk kotak. Nah, laring ini yang ini nih teman-teman nih, tuh yang warna putih kotak-kotak
pernafasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernafasan. Nah, di dalam laring ini ada selaput lendir-lendir untuk lebih apa ya maksudnya? Untuk menyaring oksigen. Nah, jadi kamu tuh harus tahu kalau kita menghirup itu banyak banget debu yang masuk teman-teman. Cuma kita nggak bisa lihat. Oke, kita lanjut ke selanjutnya keempat. Ada trakea. Nah, trakea itu atau tenggorokan kalian. Terdapat jaringan yang disebut silia yang bergerak dan mendorong debu-debu yang masuk. Nah, kalian masih ingat kan silia itu apa? Silia itu adalah rambut halus yang berada di hidung. Nah, di dalam trakea juga ada silia yang untuk mendorong debu-debu yang masuk, kayak ini keluarin lagi. Jadi kita bisa kayak batuk. Nah, itu dorongan dari silia yang mendorong debu-debunya yang masuk. Kita langsung masuk ke bronkus. Setelah dari hidung, laring, trakea, terusnya lanjut ke bronkus. Nah, bronkus adalah percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Oke, fungsi bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus dan untuk mencegah infeksi. Nah, bronkus ini nih di cabang-cabang ini teman-teman nih. Tuh. Jadi di bronkus kanan, bronkus kiri. Oke, alveolus ada, nanti kita jelasin. Oke, masuk ke bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Fungsi bronkiolus adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Nah, bronkiolus ini nih cabang-cabang ini teman-teman nih yang lebih kecil lagi nih kayak akar-akar gitu. Nah, kalau alveolus itu yang kayak ini, yang bulat-bulat putih ini teman-teman. Tuh. Jadi itu kalau misalnya kita balik, kalian sadar nih kayak pohon anggur teman-teman sebenarnya. Nah, sampai sini udah paham ya. Lanjut ke alveolus. Nah, alveolus ini nih yang tadi aku udah bilang nih, yang kayak bulat-bulat itu. Kalau sebenarnya itu ada videonya, cuman ya kalau saya tunjukin video lagi kayak susah aja gitu teman-teman ya. Nah, ini nih disebutnya alveolus, tempat pertukaran oksigen. Nah, kita baca dulu ya. Alveolus berbentuk seperti buah anggur yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita lanjut ke 8. Nah, paru-paru plumo. Paru-paru plumo itu yang mana sih teman-teman? Paru-paru plumo itu dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri, serta dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, jadi kalau paru-paru itu kita dilindungi sama tulang rusuk ya teman-teman, karena itu paru-paru sangat penting banget buat makhluk hidup. Paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Bagian luar paru-paru diselubungi oleh 2 selaput pelindung yang disebut dengan pleura visual dan pleura partial. Rongga pleura yaitu berisi caranya yang membantu par bergerak di dalam rangkai tulang rusuk selama proses pernafasan. Nah, mekanisme pernafasan dada. Nah, inspirasi dan ekspirasi. Kalian masih ingat ya, inspirasi itu masuk, ekspirasi itu keluar. Nah, saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, ekspirasinya adalah berelasi. Sedangkan saat inspirasinya rongga dada membesar, ekspirasinya mengecil. Saat kondisi paru-paru inspirasi, kondisi paru-paru akan mengembang. Kalau ekspirasi, kondisi paru-paru akan mengempis. Tekanan udara pada paru-paru pada saat inspirasi rendah dan pada saat ekspirasi tinggi. Nah, mekanisme pernapasan perut. Nah, pada saat inspirasi otot diafragma berkontraksi, tapi pada saat ekspirasi otot diafragma berelasi. Rongga dada, pada saat inspirasi rongga dada membesar, pada saat ekspirasi rongga dada mengecil. Pada saat inspirasi kondisi paru-paru mengembang, tapi kalau
saat ekspirasi kondisi paru-paru mengepis. Nah, inspirasi pada tekanan udara pada paru-paru rendah, sedangkan ekspirasi tekanan udara pada paru-paru tinggi. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.